Oke, kembali lagi bersama I Keep on Track. Kali ini kita akan bikin program makro ya, program kecil makro dengan user form, dimana keluarannya nanti akan seperti ini ya. Kalau kita klik salah satu, misalnya di ITB 10 jurusan termudah dan 10 jurusan tersulit ya. Video ini adalah episode yang ke-7 dari serial Kupas Tuntas Data LTMPT. Sebenarnya ini sudah saya buat di episode saya yang ke-5 ya, tapi setelah saya koreksi ternyata ada data yang kurang, yaitu data dari penjumlahan antara SBMPTN dan SNMPTN ya. Jadi kalau kita lihat situs resminya di sini ya, di LTMPT, itu ternyata kalau kita lihat di informasi umum, kalau kita baca ini ya, pada tahun 2013 sampai dengan 2020 terdapat 3 jalur, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri ya. Kemudian setelah kita lihat di dalam, ternyata datanya selain SBMPTN juga ada SNMPTN ya. Kita lihat aja ya, kalau kita klik di SBMPTN, kita lihat daftar universitasnya, kemudian kita klik aja salah satu, kita klik juga salah satu, kita akan tahu data pemetaannya ya, data sebarannya ya. Ini untuk SBMPTN. Kemudian untuk SNMPTN ya, kalau kita klik, kita lihat sebarannya juga ada datanya di sini ya. Ini sebaran datanya ya. Namun untuk yang data mandiri tidak ada di sini, tidak ada, saya tidak temukan ya, sehingga program makro yang saya buat di versi ke-7, saya akan yang versi ke-7 itu hanya data SNMPTN. Kemudian kita akan perbaiki ya, akan kita revisi di mana datanya ini mencakup penjumlahan dari SBMPTN dan SNMPTN ya. Oke. Kembali ke sini ya. Ya, kalau kita lihat di sini, kalau kita misalnya klik salah satu ya, misalnya di UI, program termudahnya, 10 program termudahnya, mulai dari nomor 10, filsafat dan selanjutnya ya. Di video sebelumnya juga saya sudah ceritakan pemeringkatan ini berdasarkan tingkat kompetisinya ya. Jadi yang versi sebelumnya, yang episode ke-5, itu adalah tingkat kompetisi ini adalah daya tampung dibagi dengan peminatnya ya, kita rata-ratakan, tapi kemarin itu adalah data SNMPTN ya, sementara ini data penjumlahan ya. Jadi kalau kita lihat ini 43, ini adalah rata-rata dari penjumlahan data dari SBMPTN dan SNMPTN mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2020 ya. Rata-ratanya dari ini adalah nilainya ini. Kemudian rata-rata dari peminatnya adalah rata-rata dari jumlah yang ada di sini 5 tahun ke belakang, dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Oke, selanjutnya dari data ini kita breakdown lagi jumlah SBMPTN-nya, datanya kurang lebih begini ya, peminatnya dari tahun ke tahun, kemudian daya tampungnya dari tahun ke tahun, dari tingkat kompetisinya tahun per tahun ya. Kemudian jumlah data SNMPTN adalah seperti ini ya, kita lihat ya bareng-bareng ya. Jadi tahun 2016 peminatnya sekian dan seterusnya ya, data tampungnya sekian ya. Jadi yang program yang kita buat ini sedikit lebih kompleks karena datanya melibatkan data penjumlahan dari SBMPTN dan SNMPTN, tapi data mandirinya tidak ada karena di data LTMPTN tidak tersedia ya, sehingga kita hanya scrap data SBMPTN dan SNMPTN ya. Untuk cara scrapnya Anda bisa lihat video saya sebelumnya di episode ke-6 ya, untuk scraping data semuanya SBMPTN dan SNMPTN. Oke, kira-kira gambarnya seperti itu ya. Nanti ujungnya data ini kita akan ulas ya, kita akan review
sehingga adik-adik yang mau masuk ke universitas tertentu, katakanlah misalnya mau masuk ke UI ya dengan jurusan filsafat, Anda bisa lihat ini datanya ya. Jadi datanya ini kalau Anda lihat misalnya SBMPTN ya tahun 2020, presentasinya adalah 4,61 tingkat kompetisinya. Kemudian SNMPTN angkanya adalah 9,15 ya. Dari data ini kita bisa katakan bahwa kalau presentasinya besar, maka peluang Anda untuk masuk lebih besar ya. Sehingga kalau Anda mau masuk filsafat tahun 2020, jalur SNMPTN ini lebih mudah daripada jalur SBMPTN ya. Kurang lebih bacanya begitu ya. Dan seterusnya ya, dari data-data ini adalah peta atau petunjuk untuk adik-adik kalau mau masuk ke universitas tertentu dengan jurusan tertentu. Anda harus lihat data-datanya ini dulu sehingga Anda tidak salah langkah ya. Nah, bagaimana cara membaca datanya ini nanti kita akan bahas di bagian berikutnya ya. Bagian ini kita hanya membuat satu program makro yang berisikan 10 peringkat prodi termudah dan 10 prodi tersulit di satu universitas ya. Kebetulan kita di UI, kita klik aja next ya. Ranking kelima adalah perawatan ya, dasarnya dari ini ya. Jadi kalau kita lihat semakin ke mendekati 1 maka persentasenya lebih besar daripada sebelumnya ya. Misalnya 7,19, maka kalau ranking 8 dia pasti lebih dari angka ini ya. Kita lihat aja. Oke, 741 ya, tadi 749 dan seterusnya ya. Dan seterusnya, dan datanya ini juga mencakup data SBMPTN dan SNMPTN ya. Ini data SBMPTN dan SNMPTN ya. Oke, pembahasannya kita akan bahas di video selanjutnya. Sekarang kita masuk ke cara membuat programnya ini ya. Oke, kita akan menggunakan basis data yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya itu adalah ya yang ini ya, data sebelumnya ya. Oke, data ini kita akan modifikasi ya. Apa yang berubah kalau Anda lihat? Yang berubah adalah ya, ini saya akan tunjukkan. Untuk di sini yang ya, oke, yang pertama ya, saya ulang ya. Yang berubah adalah pertama di sini ya. Nah, di sini ada pemetaan SBMPTN, misalnya Universitas Kuala, itu daya tampungnya berapa setiap tahun, peminatnya berapa setiap tahun. Kemudian di samping SBMPTN juga SNMPTN ya. Ini yang beda dengan yang satu yang di sini ya. Ya, kalau kita lihat di sini, ini data sebelumnya ini tidak ada. Di sini sudah ada SBMPTN. Data ini kita dapatkan dari mana? Dari scraping ya. Scraping data LTMPT. Anda bisa lihat video saya sebelumnya. Oke, selain itu juga kita bikin lebih detail lagi ya untuk di sini. Ya, data lama kita adalah begini. Ini sama urutannya sama ya. Ini sama urut-urutannya. Yang membedakan adalah di sini ada detailnya ya. Kalau di sebelumnya hanya ini jalur SNMPTN saja, tapi kalau di yang terbaru nanti akan ada penjumlahan dari SBMPTN dan ditambah SNMPTN per tahunnya seperti apa pemetaannya, kemudian SBMPTN pemetaannya setiap tahun seperti apa, kemudian SNMPTN pemetaannya seperti apa ya, ada di sini semua ya. Oke, kita akan gunakan basis data yang lama ya. Basis data kita adalah yang ini ya. Kita akan simpan, kita akan file save as, kita save as sebagai kita akan menggunakan ini aja ya, 6 aja ya, LTMPT peminat PTN 6 sorry 7 ya, karena ini episode ke-7 ya. Oke, selanjutnya kita akan buka data scraping kita yang lama ya. Data scraping kita yang lama adalah di ini rasanya ya. Ya, ini data kita yang lama.
kita oke, kita akan gunakan data ini. Ya, jadi supaya nggak banyak kerja, kita copy aja datanya ini ya. Kita copy datanya, kita masukkan ke sini ya. Kalau kita insert dulu gimana? Oke. Insertnya di sini aja kalau gitu ya. Nomor, kemudian ini jalur ya. Nomor. Oke, selanjutnya kita akan copy datanya semua yang ada di sini. Kontrol panah bawah, kontrol shift panah bawah, dan kontrol shift panah ke kanan ya. Kita copy. Selanjutnya kita akan paste di sini. Begini ya. Kita lihat. Ya, datanya sekarang sudah tercopy semua ya. Jumlahnya adalah 6578 ya, sama seperti di sini ya. 6578. Oke. Selanjutnya kita akan modifikasi. Ya, ini kita close saja karena kita hanya butuh datanya aja ya. Kita close aja, ini kita tutup datanya. Kita nggak pakai lagi. Tapi kita menggunakan basis data yang ini ya. Oke. Selanjutnya kita akan modifikasi sedikit di sini ya untuk ranking yang ada di sini ya. Oke, kita gunakan formulanya ya. Ini datanya harus dinamis ya. Jadi kalau nanti di drive, data ini di drive oleh nama universitas di sini, dan data yang di sini di drive oleh prodi yang ada di sini ya. Ya, bila Anda bingung bisa lihat video saya sebelumnya yang di episode kelima. Saya jelaskan secara detail ya. Saya jelaskan sampai 3 jam ya. Yang ini kita akan persingkat waktunya supaya tidak membosankan. Oke, selanjutnya karena di datanya sini kalau Anda lihat ini ada jalur SBMPT, kemudian SNMPT. Jadi untuk satu prodi ya di satu universitas ini ada dua jalur ya. Angkanya ada 2 ya, untuk jalur SBM dan satu lagi jenis jalur SNMPTN ya. Sehingga untuk mengakumulasikan atau menjumlahkan data-data yang ada di katakanlah di prodi pendidikan dokter hewan di Universitas Syekh Kuala, maka kita harus membuat satu formula di mana tugasnya adalah menjumlahkan data ini ya. Ya, jadi supaya mudah saya copy aja ya. Ini kita copy ya. Nah, jadi tab yang akan kita buat ini tujuannya untuk menjumlahkan di satu prodi, di satu universitas itu totalnya berapa ya. Jadi kalau kasusnya ini adalah total untuk pendidikan dokter adalah daya tampung adalah sekian ya. Ini tambah ini ya. Kemudian untuk peminatnya ini tambah ini ya, dan seterusnya ya. Sehingga kita bikin satu lagi di sini, kita copy aja, kita kasih nama apa namanya ya, yang relevan ya. Kita kasih nama sum aja ya mungkin ya. Ya, Anda bisa gunakan nama yang lain ya, terserah ya. Tapi saya menggunakan kata sum ya. Sum artinya penjumlahan ya. Kalau di formulanya Excel artinya penjumlahan. Anda bisa menggunakan yang lain ya, tapi saya gunakan sum aja. Oke, data ini kita ganti aja biar enak dibaca ya. Data LTMPT all gini aja kali ya. Ini all data semua, terus kemudian sum ini adalah penjumlahan daripada satu prodi ini ya. Oke, selanjutnya kita akan bikin karena datanya ganda ya. Kalau Anda lihat ini ganda semua, maka
kita harus bikin data ini menjadi satu ya. Kita hapus data gandanya ya. Caranya kita akan blok dulu datanya ya, Ctrl Shift kanan dan Ctrl Shift ke bawah. Selanjutnya kita masuk ke data, kemudian remove duplicate ya. Oke, yang kita remove ini adalah untuk nama universitas ya, nama universitas yang sama, dimana prodinya, nama prodinya sama ya. Oke, kita enter, kita hilangkan ya. 3262 duplicate value ya, nilainya adalah sama, atau prodinya sama, telah ditemukan dan telah dihapus ya. Sehingga ada 3315 unique value remain ya. Jadi tersisa nilai yang unik ya, yang tidak kembar, jumlahnya adalah 3315, kurang lebih begitu bacanya ya. Oke, selanjutnya kita akan hapus data ini ya, karena kita akan ya, jadi data yang ada di sini Ctrl Shift ke bawah ya, dan Shift kanan, kita akan hapus semua karena kita tidak butuhkan lagi ya. Oke, selanjutnya kita akan jumlahkan ya, jumlahkan untuk daya tampungnya ini. Daya tampungnya itu adalah penjumlahan yang ada di sini ya. Jadi ini kita jumlah ya, yang kembar-kembar ini kita jumlah ya, nilainya ini ya. Kita menggunakan formula sum if ya. Oh sorry, ini sum if ya, sama dengan sum if ya. If-nya pakai S ya, jamak ya, karena kita akan menjumlahkan dua kriteria yang berbeda ya. Jadi sum if pakai S ini artinya jamak, kemudian yang kita akan, ini ada tulisannya sum range ya. Sum range-nya adalah yang akan kita cari rasanya ya. Kita coba ya, kita coba aja ini ya, Ctrl Shift ke bawah. Yang akan kita cari adalah daya tampungnya. Gini deh ya, gini. Selanjutnya kriterianya ini kriteria range ya. Kriteria range itu dimana nama universitasnya ya, nama universitasnya adalah ya, nama universitas adalah yang ini ya, nama universitasnya adalah yang ini. Ups, tunggu, ada yang salah ya, kita ulang lagi ya. Jadi kita menggunakan formula sum if jamak, dimana yang akan kita cari adalah ini ya, yang akan kita jumlah adalah daya tampung tahun 2021 ya. Ctrl ke bawah, kita bikin range ya. Selanjutnya kriteria range-nya apa? Kriteria range-nya adalah kriterianya ya, kriteria range-nya berarti ada di sini ya. Kriteria range-nya adalah ini ya. Selanjutnya kriterianya sendiri, kriterianya adalah ini ya, ini ya, ini. Selanjutnya kemudian kriteria range yang kedua adalah prodinya ya, prodinya. Jadi shift Ctrl bawah, prodinya ini. Lalu kriterianya sendiri adalah ini ya, begini ya. Kita lihat aja hasilnya seperti apa ya. Oke, ini kita ganti, ini 2 maksudnya ya, mulai dari 2, kemudian ini juga mulai 2 range-nya, ini juga D2, ini G2, gini ya rasanya ya. Ya, kita lihat ya, nilainya adalah untuk pendidikan prodi dokter hewan di Syah Kuala, nilainya adalah 145 ya. Kalau kita jumlah di sini ya, jumlah ini ya, 2 ini adalah ini ya.
Ini 145 ya, berarti sama ya, berarti ini udah benar formulanya. Oke, selanjutnya kita akan copy datanya, tapi kita akan blok dulu. Kita akan blok dulu supaya datanya nggak lari ya. Yang kita blok adalah ya I-nya. Oke, karena I-nya bergeser, berarti kita bikin begini ya. Ya begini ya. I baru dolar. Kemudian di sini juga I lalu dolar. Kemudian ini range-nya tetap ya. Jadi kita dolar D dolar ya. Kita update supaya diupdate dengan dolar supaya nggak lari datanya. Kemudian yang ini kita menggunakan begini ya, karena dia akan bergeser ke bawah. Kemudian range G nya ini kita kunci supaya nggak lari, ini juga kita kunci supaya nggak lari. Kemudian G nya kita bikin begini ya. Oke, kita enter, lalu kita akan tes dulu, kita akan copy ya. Ya rasanya sih oke ya. Ya ini 0 ya. Kenapa 0? Kita lihat aja di sini. Ya 0 karena di sini perhatikan kalau dia angka, dia posisi ada di sebelah kanan. Kalau di sebelah kiri dianggapnya sebagai teks ya. Jadi supaya dia tidak dianggap sebagai teks, kita akan rubah semua data yang ada di sini menjadi angka ya. Kita blok ya, kita mulai dari nomor 2, kita Ctrl Shift ke bawah. Selanjutnya kita menggunakan text to column ya, text to column ya. Kemudian difinishin aja, dia akan baca sendiri ya. Ini jadi angka ya. Setelah jadi angka baru di sini keluar angkanya ya. Anda lihat kan, sama kan. Kita buktikan tahun 2016 totalnya adalah 1458 ya, total dari SNMPTN dan SBMPTN ya. 1458 kita lihat penjumlahan dari ini ya. Jadi di kedokteran hewan SNMPTN dan SBMPTN nilainya adalah 1458 ya. Ini ya, Anda lihatnya 1458. Sehingga di sini di sini nilainya ya 1458, artinya benar ya. Oke, selanjutnya data ini kita akan copy ke bawah ya. Kita klik 2 kali di sini ya. Oke, dia akan menjumlah sampai ke bawah. Selanjutnya ini juga kita klik 2 kali ke bawah ya. Klik 2 kali, dia akan menghitung dulu sendiri ke bawah ya. Ya ini nilainya 0 dan 0. Kita lihat aja di sini benar nggak 0 nilainya ya. Paling bawah ya, ini nilainya 0 ya, ini nggak ada ya. Ya sehingga dia 0. Oke, berarti udah bener ya. Untuk akuntansi jumlahnya kalau kita cek ada 254 ya totalnya ya. Kita lihat aja di sini akuntansi ya, ini 254 ya. Oke, dengan demikian datanya udah bener ya formulanya ya. Oke, selanjutnya kita akan copy juga ini ke kanan ya, sampai di daya tampung tahun 2020 ya. Kita enter aja ya. Ya oke. Ini 0, ini 0, ini 0, ini ada angkanya, ini 0, 0, 0, 0 ada angkanya ya. Jadi 0 ini kemungkinan karena dia bentuknya teks. Kita lihat aja. Ini adalah data aslinya. Ya, kalau kita lihat di sini ya, ini ya, ini adalah teks, dianggap sebagai teks ya. Kenapa? Karena dia marginnya ke kiri ya. Harusnya kalau angka tuh marginnya ke kanan ya. Oke, kita akan Ctrl Shift ke bawah, kita rubah menjadi nilai, menjadi number ya. Kita finish. Selanjutnya ini juga sama ya, Ctrl Shift ke bawah, lalu column to text to column, kemudian finish. Yang ini juga sama, kita gunakan text to column, finish. Oke, kita lihat angkanya ya. Sekarang keluar angkanya ya, ini ya. Tinggal angka nih 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 lagi yang kita harus perbaiki ya, ini ya, ini
dilihatnya dari dia marginnya ke kiri, harusnya ke kanan ya. Column to text, finish, ini juga sama. Column to text ya. Jadi untuk mempercepat redo itu sebenarnya pakai Ctrl F4 sebenarnya bisa ya. Cuman dalam kasus ini dia beda, dia nggak mau nih ya, kita pencet F4 nggak mau. Oke, kalau gitu kita manual aja pakai Ctrl to column, kemudian finish. Ini juga sama, text to column, finish. Ini juga sama ya. Oke. Ya, terus kemudian kita save dulu ya, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan kita save dulu. Selanjutnya ya, ini akan kita copy ke bawah semua ya. Kita klik aja 2 kali di sini, dia akan mengisi sendiri ya. Anda harus sabar menunggu ya. Ya, seperti yang dilihat kan, semua tercopy ya. Oke, selanjutnya untuk menghilangkan 0 ini supaya kelihatan lebih rapi ya, Anda bisa gunakan begini nih ya. Kita pilih number, kemudian custom ya, custom, kemudian kita isi customnya dengan ini ya, 0.2 minus 0,2 kali ya, kurang lebih gini lah ya. Kita okein aja ya. Oke, ini hilang ya nolnya ya. Dengan demikian format ini kita bisa gunakan untuk yang lain. Oke, sebelum kita lakukan yang lain, kita bikin average dulu ya, karena di sini nanti ada kemungkinan nilainya ada 0, sehingga sekali jalan aja ya. Oke, kita masuk ke average ya, average peminat. Kita menggunakan formula average. Average numbernya, average-nya untuk peminat 2016 sampai 2020 begini ya kira-kira ya. Ya, selanjutnya yang sebelahnya juga sama dengan average. Average-nya dari daya tampung 2016 sampai 2020 ya, sampai sini ya kurang lebih ya. Kita enter ya. Kemudian presentasi ini adalah ini ya, daya tampung kita bagi dengan average dari peminat ya. Ya, angkanya kurang lebih begini semua ya. Nah, ini ada yang error ya kalau begini ya, berarti kita harus nambahkan if error ya. If error, maka value-nya ini ya, kalau tidak error value-nya ini, kalau error ya, value-nya error kita kasih nilai 0 aja ya, atau nilainya kosong aja ya. Kita lihat aja ya. Ya, oke, hilang semua nih ya datanya ya di sini ya. Yang error udah hilang, kita cek aja ke atas. Ya, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan ya. Misalnya contoh ini nih ya. Nih ya, ini average dari 3 sel ini ya. Nilainya harusnya average-nya harusnya 33 karena 0 tidak dihitung ya. Nah, ini masih ada salah nih. Average-nya dianggapnya 7 ya, jadi masih ada salah ya. Oke, untuk memperbaikinya kita harus menggunakan akal ya. Kalau kita menggunakan gini. Oke, jadi kalau kita periksa di sini ya, di average peminat 2016 sampai 2020, berarti dia harusnya rata-rata antara ini ya. Ya, kalau kita lihat average-nya harusnya 33 ya, bukan 0 kita nggak bagi karena nanti mempengaruhi nilai yang ada di sini ya. Sehingga untuk membuat lebih akurat ya, jadi kalau pertama kita coba hapus dulu ya. Ya, kalau dihapus dia naik ya. Ini kalau dihapus naik ya. Ya, harusnya nilainya 33. Jadi blank ini kita nggak hitung harusnya ya. Oke, kita gunakan formula begini ya. If ya, bila
jumlah dari ini nilainya adalah 0 ya, maka gunakan blank ya, dikosongin aja ya, dikosongin kalau ini. Tapi kalau dia ada isinya maka kita gunakan ini ya, kira-kira begini ya, kita tes ya. Ya oke, ini rasanya ya oke, rasanya bener ini ya, kita lihat aja lagi. Selanjutnya kita akan menggunakan formula yang sama ya, if bila sum if ini nilainya adalah 0 maka kita kasih blank, kalau tidak maka kita gunakan ini sum if ini ya, begini ya, baru kurung tutup ya, kita enter oke ya. Kalau kita perhatikan ini naik ya angkanya ya. Selanjutnya ini juga sama. Ya, berarti ini naik angkanya ya. Begitu juga yang ini ya. Kita gunakan formula yang sama, if sama dengan 0 maka kita kasih blank, kalau tidak kita gunakan formula ini ya, gini ya. Oke, selanjutnya ini juga sama, kalau nilai 0 kita akan kasih ini ya, semua berlaku untuk ini ya. If ini sama dengan nilainya 0 maka kita kasih blank, kalau tidak maka kita copy yang ini ya, kira-kira begini ya. Oke, rasanya Anda juga bisa menggunakan formula yang lain ya, tapi saya gunakan yang ini aja karena ini terbukti jalan ya. 0 maka kita kasih ini, bila tidak kita kasih ini. Saya begini ya. Begitu juga selanjutnya ya, kita percepat aja ya. Oke, sekarang rasanya lebih akurat ya. Ya, kita selanjutnya kita copy. Ini kita copy ke atas dan ke bawah ya, dari sini ya, kita copy, kita paste ya. Oke, rasanya ini lebih akurat ya, kita tinggal periksa sekarang ya. Oke, selanjutnya kita akan periksa ya, yang ini rasanya nggak ada masalah ya, yang masalah itu yang ada yang kosong-kosong ya. Nah, ini misalnya ada yang kosong nih, ini harusnya rata-ratanya ini ya, berapa nih, 72,5 ya. Ya, rasanya benar ya. Oke, berikutnya ini ya, ini 00 ya. Nah, ini kita menggunakan, karena ini ada error, jadi kita menggunakan if error ya. Kalau if error value nya ini, kalau di error nilainya adalah blank aja ya, kita kasih blank aja ya. Ya oke, selanjutnya ini juga sama. Oke, begini ya. Oke, sekarang lebih bagus rasanya ya. Oke, selanjutnya kita akan periksa yang lain. Ya, ini harusnya rata-ratanya adalah 242 ya. Ya, 242 ya, sama persis ya. 242,33 ya, sama. Oke, ini rata-ratanya adalah 100,3 ya, rasanya sama ya. Oke. Selanjutnya untuk rata-rata kita gunakan 1 digit di belakang aja ya. Kita blok format cell, kemudian kita kasih 1 digit aja ya. Oke, begini ya, untuk membedakan antara
presentasi 2 digit di belakang dan rata-rata ya 1 digit di belakang ya. Oke. Selanjutnya kita periksa yang lain juga. Kalau ada yang salah kita akan perbaiki ya. Oke, kalau kita rata-ratakan ya nilainya 6,5 ya. Oke, ini 22,5. Oke ya, rasanya sih oke semua ya. Ya oke, rasanya semua oke ya. Ya, selanjutnya kita kita lihat detailnya ya. Oke, rasanya semua udah oke ya. Selanjutnya kita akan modifikasi yang ada di sini. Nah, kita akan menggunakan yang ini aja. Oke, selanjutnya kita akan modifikasi di sini ya. Jadi kita akan menggunakan small ya, peringkat 10 termudah, peringkat 10 tersulit di universitas yang di atas, kemudian dengan melihat presentasinya ya. Jadi gini, kalau Anda bingung Anda bisa lihat video saya sebelumnya ya, detailnya ya. Di sini saya akan percepat aja. Small if ini adalah data yang ada di sini dari D2 ya, dari D2 sampai bawah sini ya. Ya oke, gini ya. Selanjutnya kita copy ya ke bawah, kemudian yang ini kita gunakan indeks ya. Yang kita indeks adalah di G, di sheetnya sum, kemudian matchnya juga di sum juga ya. V-nya ini juga di sini juga. Gini ya rasanya, kita tes aja ya. Oke. Selanjutnya kita copy. Oke. Selanjutnya untuk peminat kita juga menggunakan sheet yang di zoom. Selanjutnya kalau yang ini ada yang termudah ya. Jadi termudah kita menggunakan large ya. Ya oke, selanjutnya kita akan periksa ya. Kita akan periksa misalnya ini kasusnya di Undip ya. Kita copy aja. Kita akan cek di sini. Ya. Kemudian untuk teknologi pangan ya, kita lihat dulu di sini. Ya ini ya. Teknologi pangan.
teknologi pangan ya. Di sini average-nya adalah average-nya 2190. Oke, ini kita kasih koma aja ya, 1 koma di belakang. Oke ya, karena rata-rata ya. Oke, selanjutnya 2190,0. Kita masuk ke sini ya, rata-rata yang ini ya, Undip jurusan teknologi pangan, rata-rata ya ini ya 2190 sama ya. Kemudian sebelah kanan adalah 82. Ya oke, sama ya. Kemudian tingkat kompetisinya 3,74 ya. Ya ini sama ya. Oke, dengan begitu formula kita sudah benar ya. Selanjutnya kita akan modifikasi yang ini. Nah, ini kita akan pindahkan ke sini. Kita akan kasih nama ini SBMPTN dan SNMPTN ya. Kemudian ini kita copy gini. Selanjutnya ini kita copy 2 kali. Jadi maksudnya di atas ini adalah penjumlahan SBMNPTN dan SNMPTN. Kemudian yang di bawah ini dikhususkan hanya SBMNPTN ya, jumlahnya berapa. Kemudian yang di sini hanya untuk SNMPTN ya, begini ya. Oke. Selanjutnya angkanya kita rubah ya. Ini bukan dolar yang kita rubah. Format cell. Ya kita menggunakan number ya, number karena ini nilainya bukan rata-rata ya, jadi nggak pakai digit ya, begini ya. Oke. Selanjutnya untuk data yang ada di sini kita pakai karena ini penjumlahan, jadi kita pakai yang ini ya. Kemudian kalau yang ini, yang khusus SBMPTN ini kita pakai data di sini. Yang SNPTN juga kita pakai data di sini. Oke, kita mulai dari sini dulu untuk peminat ya, indeks J. Ya ini masuk datanya ini ya, di sheetnya sum. Nah, kita copy aja deh biar cepat. Kemudian ini juga sama di sum ya, ini juga di sum, dia di AG1. Oke, kita enter ya. Ini juga sama, kita copy di ini sum, kemudian ini sum, ini juga sum. Oke, selanjutnya kita copy. Ya, untuk yang data SBMPT kita menggunakan data yang ada di sini ya. Jadi
Oke, rasanya begini ya. Selanjutnya kita akan periksa apakah datanya ini sesuai yang kita inginkan ya. Jadi data ini di drive oleh nama prodi dan nama universitas ya. Jadi kalau kita ambil contoh ini aja, misalnya informatika ya. Kalau kita copy, kemudian kita paste di sini, maka data semuanya akan berubah ya. Kita lihat aja ya. Ya, ini kan berubah semua ya. Selanjutnya kita akan, ini dinamakan dengan data dinamis ya. Selanjutnya kita akan periksa untuk Universitas Diponegoro jurusan informatika ya. Kita akan cari di sini datanya ya, karena datanya detail. Kalau ini data penjumlahan tadi dari SBMPTN dan SNPTN. Kalau ini data detail ya, SNMPTN-nya berapa, kemudian SBMPTN-nya berapa. Oke, kita cari aja Universitas Diponegoro ya, kita search ya. Oke, selanjutnya kita akan nyari informatika, jurusan informatika ya. Rasanya ini ya, ada dua nih ya. Kita mulai dari SNMPTN ya, SNMPTN informatika ya, yang kita row ke 2804 ini ya. Kita akan periksa cara periksanya. Kita harus split rasanya ya. Oke, kita split aja ya. Kita split caranya begini. Kita akan periksa detailnya. Kita hide dulu ya, karena ini kita tidak butuhkan ya, biar ada ruangan untuk memeriksa. Kemudian ya, rasanya begini aja deh ya, kita freeze di sini, view, kita split ya. Ya kayak gini lah. Kita tadi cari yang row ke 2804 ya tadi ya, 2804 tadi. Ya ini dan informatika untuk SNMPTN ya. Kemudian kalau kita lihat untuk SNMPTN berarti yang ini datanya ya, tahun 2016, peminat 2016 ya, peminat 2016 ya, 1667 ya, sama ya, ini 1667 ya. Selanjutnya untuk 2017 1337 sama ya. Kemudian untuk 2018 2330 sama ya. Kemudian peminat 2019 633 ya, sama ya. Kemudian 68 sama, kemudian 833 sama. Kemudian daya tampungnya 2016 adalah 56 ya, ini ya, sama ya. Kemudian di 36 sama, terus kemudian 57 sama. Selanjutnya ya 57, selanjutnya 34 sama ya ini ya. Dan yang terakhir ini daya tampung tahun 2020 53 sama ya. Oke, dengan demikian formula yang kita buat sama persis. Selanjutnya kita akan periksa untuk SBMPTN yang ini ya. Oke, kita akan mulai dari peminat 2016 ya, SBMPTN berarti yang ini ya, ini ya, 2177 sama ya. Selanjutnya 2296 ya, sama. Kemudian 2044 sama, dan seterusnya ya, sama semua rasanya. Jadi sampai di sini formula yang kita gunakan adalah sudah tepat ya. Selanjutnya kita akan mainkan di makronya ya, di program makronya, sambil jalan nanti kita periksa apa yang salah ya. Oke, splitnya kita hapus lagi biar lebih ada ruangan untuk melihat ya. Oke, selanjutnya kita akan unhide di sini ya, biar semua keluar. Oke, selanjutnya kita akan ya, ini kita bisa periksa begini, ini tambah ini ya, kita lihat nilainya adalah 3844 sama ya, dan seterusnya ya, sama ya. Jadi ini udah oke, ini juga udah oke ya. Sambil jalan nanti kita akan periksa apakah ada yang aneh ya. Kalau datanya aneh kita akan perbaiki lagi ya. Oke, sampai di sini udah oke. Selanjutnya kita masuk ke makro ya, kita simpan dulu.
ya. Kemudian di makronya ini kita akan modifikasi sedikit di makronya. Oke, selanjutnya di makronya kita akan modifikasi ya sedikit ya. Kita buat lebih panjang, kurang lebih segini lah ya, kira-kira aja. Ini kita nggak pakai ya, kita hapus aja. Kemudian ini kita naikkan di sini. Ya, kita buat kira-kira begini. Ya, ini list box-nya kita ganti dengan list box SBMPTN lalu ditambah dengan SNMPTN ya, begini ya. Kita copy aja nih ya, kemudian list box-nya kita ganti yang ini SBMPTN aja, kemudian yang ini SNMPTN ya, begini ya. Ya, ini datanya juga kita copy aja begini, kita ganti. Yang ini adalah data SBM ya, SBMPTN begini ya. Yang ini adalah SNMPTN. Ya, begini ya rasanya ya. Oke, selanjutnya ya, selanjutnya kita akan buat codingnya ya. Codingnya di dalam sini. Kita masuk aja, klik 2 kali. Selanjutnya kita akan modifikasi di sini ya. Ya, ini sheetnya adalah tadi apa sheetnya ya? Ya, sheetnya adalah ini ya, LTMPT all ini ya. Kita copy, kita ganti ini ya. Jadi range X1 nilainya adalah nama universitas ya. Maksudnya perintahnya adalah ini nanti kau masukin di Y1. Y1 nilainya adalah nama universitas ya. Ini di Y1. Y1 ya, nilainya nama universitas ya. Dimana kalau di sini kita ganti nama universitasnya, langsung dia berubah semua datanya nih ya. Jadi data ini di drive oleh nama universitas, kemudian data detail di sini di drive oleh nama prodi dan nama universitas ya. Oke. Nama prodi, nama universitas, dan ini dia datanya SBMPT atau SNPT atau gabungan ya. Oke. Selanjutnya Z1 select ya, di Z1 di sini. Oh, ini harusnya Y1 ya, Y1. Kita select, kemudian kita di AA ya, di AA1 ya. Jadi masih nama prodinya ini kita copy, kita akan pindahkan di AG ya. AA ke AG ya. Ini AA ke AG. Begini ya. AA yang ke I, ke AG yang ke 1 ya. Ya, kalau Anda bingung lihat detail video saya sebelumnya ya. Oke, selanjutnya di sini list box-nya ini tadi kita sudah ganti ya, namanya list box-nya untuk yang ini adalah, kita buka di sini ya. Ya, list box-nya ini isinya adalah ini. Kita copy aja.
ya. Listboxnya kita ganti begini. Kemudian datanya untuk yang ini dari AF ketiga sampai dengan AI ke 8 ya. AF ketiga AF ketiga sampai dengan AI ke 8 ya. Yang ini maksudnya yang kita blok ya. Data ini kita nanti akan tampilkan di sini ya. Kemudian data ini kita ambil dari data yang SBMPTN ya. Oke, kita masuk ke sini. Ini kita copy ya. Kita copy 3 kali untuk mengisi listbox ya. Yang di sini tadi, yang di sini adalah listbox ini ya. Selanjutnya yang ini dan yang ini ada listbox 3 ya. Kemudian listbox SBMPTN ya, datanya adalah begini. Kemudian nilainya ini adalah dari SBMPTN ya. SBMPTN itu berarti yang ini ya. Dari AF ke 11 sampai AI ke 16 ya. AF ke 11 sampai AI 16 ya. Ya, 11 sampai 16 ya. AF sampai AI. Oke. Selanjutnya kalau yang untuk SNMPTN ini nilainya adalah SNMPTN itu berarti yang ini ya. Ini dari AF ke AI dari 19 ke 24 ya. Dari 19 ke 24. 19 ke 24. Oke. Oke, selanjutnya untuk yang berikutnya nomor urut caption ini dari X ya. Nomor urut itu ada di Y ya, di Y ya. Ini adalah Y. Y, kemudian untuk list prodi caption, prodinya tuh ini berarti ya, di AA ya. Ini ada di A. Ini ya. Ini kita hapus saja. Selanjutnya untuk ini range AA itu ini AB mungkin ya. Ya ini AB mungkin. AB ini AC dan ini AD gini ya. Oke. Ya, untuk detailnya ini Anda bisa lihat video saya sebelumnya ya. Oke, kita akan praktekkan aja datanya kayak seperti apa ya. Kita simpan dulu. Oke, kemudian kita jalankan makronya dari sini ya. Kita klik. Ya, tampilannya seperti ini. Kita coba untuk di UI yang termudah. Oke. Ya, di UI yang termudah, ranking 10 termudah adalah ilmu filsafat ya. Datanya seperti ini ya. Oke, nanti saya akan jelaskan untuk datanya. Oke, ini kebesaran ya, kita kecilkan aja ya. Tapi ini udah oke ya rasanya. Nomor ranking ke 9 ya, rasanya sih datanya udah oke. Tinggal ini listboxnya kita kecilkan. Ini juga ketinggian ini. Oke, kita perbaiki sedikit di sini. Nah, ini ketinggian ini kita turunkan. Ini kita turunkan begini. Oke, selanjutnya listboxnya juga kita kecilkan ya, kebesaran rasanya. Oke, kita periksa sekali lagi ya, kita save, kita balik ke sini, kemudian kita running sekali lagi, kita lihat ya. Untuk tadi di UI ya, sekarang di UGM aja iseng, kita lihat yang lain.
Ya, kedokteran hewan ini oke, tampilannya sudah oke ya. Ini sebenarnya kurang kecil ini ya, ini kurang kecil dua-duanya, kita kecilkan deh biar rapi deh. Oke, kita lihat sekali lagi. Ya oke, lebih enak dilihat ya rasanya ya, sudah oke ya. Ini kurang naik sedikit tapi rasanya udah oke ya. Oke. Ya oke, selanjutnya kita masuk ke prodi tersulit ya. Nah, ini nggak mau diklik ini. Oh, ini kebesaran. Ya, pantesan nggak mau diklik ya. Kita coba sekali lagi. Ya, oke. Ya, untuk reviewnya ini, angka-angka ini nanti saya akan jelaskan di sesi berikutnya ya. Yang ini kita fokus untuk bikin user interface-nya dan backend-nya dengan menggunakan makro dan user form ya. Oke, rasanya sudah oke ya. Ya, selanjutnya kita akan bikin untuk yang tersulit ya. Ini yang tersulit, form tersulit ya. Oke, selanjutnya kita akan mainkan untuk ini listbox-nya adalah SBMPTN. Ya, listbox ini kita copy. Kita ganti ini SBMPTN. Kemudian ini SNMPTN ya, begini ya. Oke, selanjutnya ini datanya kita ganti menjadi data SBMPTN dan SNMPTN ya, begini ya. Oke, selanjutnya ini kita copy aja biar kita nggak perlu ngetik-ngetik terus. Yang ini adalah data SBMPTN. Kemudian yang ini data SNMPTN. Ya, begini ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke makro, kita mainkan ya. Sebelum itu kita copy datanya ini dulu biar nggak bolak-balik. Oke. Tadi ya listbox-nya ini kita kasih ini dulu. Ya, begini dulu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke Excel ya. Ini LPT ini all ya, kita ganti di Y1 ya, di Y1 ini bukan ini di Y1, lalu ini AA, ini ya AA ya, ini AG ya, kita geser satu nih AG. Kemudian ini apa nih, AF sampai dengan AI ya, AF 3 sampai AI 8, AF 3 sampai dengan AI 8 ya, begini ya. Ya, kemudian ini listbox-nya namanya adalah, ini kita ganti begini. Oke, selanjutnya ini kita copy, jumlahnya 3 ya, 1 2 3 ya. Oke, yang pertama SBMPTN ya, segini kita ganti, ini SBMPTN. Kemudian SBMPTN itu dari mulai A11 sampai ke 16 ya, ini 11 sampai 16 ini ya.
11 sampai 16, kemudian yang ini adalah 19 sampai 24 ya. Ini adalah 19 sampai 24 gini ya. Tunggu, dari berapa tadi? 19 sampai 24. Oke, 19 sampai 24. Oke, rasanya udah benar ya. Kita save. Selanjutnya untuk yang ini captionnya adalah di Y ya, di Y. Ini di Y. Kemudian Z ini AA. Ini kita nggak pakai, hapus aja. Ini AA jadi AB, AB jadi AC, AC jadi AD, begini ya. Oke, kita simpan. Selanjutnya kita akan running ya, running dari sini. Oke, kita akan cek di Airlangga ya. Termudah tadi sudah ya, kita cek ke oke ya. Ups, ya ini ada data yang aneh nih ya, kita akan perbaiki ya. Kita langsung perbaiki aja deh ya. Jadi di sini kalau if error ya, if error maka gunakan itu, kalau tidak error gunakan itu, kalau error gunakan blank aja gini ya. Ya, kita copy semua ke sini ya. Ini juga sama, copy dari atas saja sini ya. Oke, ini kita copy juga. Oke ya, udah cantik sekarang ya. Kita simpan. Selanjutnya kita running sekali lagi. Kita masuk ke Airlangga tadi ya, Airlangga Termudah. Oke, ini oke ya. Ini sekarang datanya nggak ada ya, hilang ya, karena memang nggak ada isinya. Ini juga sama. Oke, selanjutnya kita akan periksa untuk prodi tersulit ya, prodi tersulit ya. Kita ambil contoh di sini ya. Oke, kita periksa, rasanya sudah oke ya. Ini nih kosong nih ya, ini ada yang salah nih ya. Kenapa nih kosong ya, kita akan periksa. Ya, next juga oke ya. Oke, kita akan periksa di ini. Kita keluar dulu, kita masuk ke sini ya. Ya, tadi ini masalahnya ada di sini ya. Ini namanya SNMPTN, kita copy aja. Ya, di form sini yang salah ya. Oh ya, ini yang salah ya, kita ganti begini ya. Ya, rasanya sekarang udah oke ya. Kita simpan, kita running dari sini. Oke, kita periksa lagi yang tersulit ya. Sekarang datanya keluar ya. Jadi data ini 2205 ini adalah penjumlahan dari 1009 ditambah 1196 ya. Kita buktikan aja bener nggak sih. 1009 ditambah 1196 ya, kita jumlah ya 2205 ya, sama ya ini ya. Oke, dengan demikian itu sudah benar. Selanjutnya ini oke ya. Selanjutnya tidak ada yang aneh ya. Kita cek di sini juga ya. Oke, rasanya sih semua ada oke ya. Oke, untuk episode setelah ini saya akan review ya 10 prodi termudah dan 10 prodi tersulit ya, agar data ini bisa memberikan gambaran untuk adik-adik untuk masuk ke universitas yang Anda tuju, baik itu di UI maupun di tempat lain ya. Jadi Anda tahu di UI tingkat kompetisi seperti apa, dengan prodinya seperti apa ya, sehingga Anda bisa mendapatkan satu gambaran, mendapatkan satu peta, atau mendapatkan satu pegangan ya, supaya Anda untuk masuk ke sana mendapatkan tingkat kemungkinan yang lebih tinggi untuk dapat diterima. Oke, sekian dulu. Bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih.